Halo teman-teman semua, kembali lagi nih pada segmen alur cerita Anime Spy Classroom. Pada video kali ini aku bakal bahas mengenai episode ketiga dari Anime Spy Classroom atau Spy Kijashitsu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Pada episode ketiga ini merupakan lanjutan dari penyusupan Tomoshibi bersama dengan Klaus ke dalam laboratorium Andy. Nah, memang pada awalnya mereka sangat takut sekali, bahkan khawatir bagaimana misi ini akan berhasil nantinya, karena kesulitan misi ini yang memang berbahaya. Tapi sekali lagi, Lily sebagai ketua dari Tomoshibi mencoba untuk meyakinkan semuanya bahwa mereka akan pulang dengan selamat jika mereka semua bekerja sama dalam menuntaskan misi tersebut. Oh iya, dalam penyusupannya, Sibila adalah orang yang kalah dari Hopimpa, dan dialah yang akan membawa tas perlengkapan untuk penyusupan nantinya. Pada akhirnya, debut pertama kali Tomoshibi adalah dalam misi yang berbahaya, yang sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh Klaus, selaku pemimpin Tomoshibi. Tomoshibi dan Klaus melakukan penyusupan dengan dua rute yang berbeda, yaitu Tomoshibi yang melalui jalur barat, sedangkan Klaus melalui jalur sebaliknya, yakni jalur timur. Sebelum melakukan penyusupan, mereka semua sudah mematangkan rencana mereka nantinya untuk mencuri kembali virus pemusnah massal yang telah dicuri oleh pihak kerajaan dari Republik Din. Nama virus itu adalah boneka neraka, dan Klaus sudah mewanti-wanti mereka semua terkait beberapa kemungkinan yang akan terjadi saat penyusupan nanti. Pada saat penyusupan di dalam lab tersebut, ternyata ada mata-mata yang menghalangi pergerakan Tomoshibi, dan mata-mata tersebut adalah Guido. Guido adalah guru dari Klaus itu sendiri dan merupakan mantan dari grup Homura, grup kebanggaan yang pernah dimiliki oleh mata-mata Republik Din. Guido melakukan pengkhianatan terhadap Republik Din dan memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak kerajaan, yang secara tidak langsung membuat terkejut Tomoshibi yang diisi oleh ketujuh orang perempuan tersebut. Homura dihabisi secara langsung oleh Guido sendiri dan menyisakan Klaus seorang diri karena menurut Guido, jikalau Klaus ada di sana, Guido akan kesulitan menghabisi Homura seorang diri karena menyingkirkan Klaus adalah prioritas pihak kerajaan. Lalu ternyata penyusupan yang akan direncanakan oleh Tomoshibi dan Klaus semuanya tersadap. Berarti bener ya guys yang kata di episode kedua, ternyata yang melakukan spionase adalah pihak kerajaan yang alat penyadapnya diletakkan langsung oleh Guido. Segala upaya yang dilakukan Tomoshibi yang diisikan oleh ketujuh perempuan tadi ternyata hanya sia-sia saja, karena Guido merupakan orang yang lebih kuat daripada mereka bertujuh. Lily merupakan ketua yang bertanggung jawab dan memutuskan untuk tidak melarikan diri di tengah kawan-kawannya yang sedang disandra oleh Guido yang terus memaksa mereka untuk menyerah. Di sisi lain, Klaus dipojokkan oleh mata-mata dari pihak kerajaan yang tiba-tiba muncul menemuinya. Tapi kalian harus ingat bahwa ini adalah Klaus loh. Walaupun begitu, ternyata Klaus telah mempersiapkan semuanya dan memasang bom di sana, yang mengakibatkan semua mata-mata kerajaan tewas semua, dan menyisakan satu orang saja untuk dijadikan tawanan yang dapat memberikan dirinya sebuah informasi. Lalu kembali lagi nih kepada Tomoshibi. Ketika keenam temannya sedang disandra oleh Guido dan memojokkan situasi Lily menunjukkan depresi yang sangat putus asa sekali terhadap kekalahan mereka. Akan tetapi, ekspresi tersebut adalah hal yang saya suka karena dirinya berhasil meniru gurunya tersebut, yaitu Klaus. Lily mengatakan suatu hal yang pernah dikatakan gurunya, yaitu Klaus kepada dirinya. Kalian tahu apakah itu? Yap, Lily mengatakan, "Sampai kapan aku harus menemanimu bermain-main?" Wow, keren coy. Tiba-tiba, Klaus berbicara lewat HT yang dicurinya dari mata-mata pihak kerajaan dan mengabarkan Guido kalau dirinya sudah mencuri kembali virus yang pernah dicuri oleh pihak kerajaan dari Republik Din. Klaus mengatakan bahwa dirinya tidak akan menemui Guido untuk sekarang ini, karena dirinya yakin pasti akan kalah dari gurunya tersebut, karena perbedaan pergerakan Guido lebih cepat 10 detik dibandingkan Klaus, dan untuk itu, Klaus memerintahkan Tomoshibi untuk menghalangi upaya Guido terlebih dahulu. Ternyata pada saat dahulu, Klaus memang sudah menyadari adanya kecurigaan bahwa ada anggota Homura yang telah berkhianat kepada Republik Din, dan ternyata orang yang telah berkhianat itu adalah Guido itu sendiri. Klaus juga mengatakan bahwa data-data tentang Tomoshibi yang dimiliki oleh gurunya tersebut ternyata adalah data-data palsu yang tidak benar sepenuhnya karena pelatihan yang mereka jalani bersama dengan Klaus dan Tomoshibi masing-masing mempunyai senjata mematikan. Tiba-tiba, Lily memberikan racun yang setidaknya mengalihkan perhatian Guido dari adanya penyerangan berikutnya yang akan diberikan oleh Tomoshibi. Karena setelahnya muncul murid ke-8 dari Tomoshibi guys, yang bernama Erna yang tiba-tiba menusuk Guido dari belakang. Ternyata Erna adalah orang ke-8 dari anggota Tomoshibi, sebab kedatangan Erna adalah pada hari kedua dibandingkan ketujuh anggota Tomoshibi duluan yang datang pada hari pertama. Sejak saat itu,
Klaus memerintahkan mereka berdelapan untuk hidup menjadi 7 anggota saja untuk mengelabui penyadap yang dipasang dalam tempat istana kabut panas, tempat Klaus dan anggota Tomoshibie bersembunyi. Guido yang tertusuk pisau yang dilapisi racun ternyata sudah sadar kembali dan mengakibatkan pergerakan Guido seper-10 detik mengalami keterlambatan daripada biasanya. Tiba-tiba Klaus datang untuk menyelamatkan Tomoshibie, yakni ke-8 muridnya tersebut, dan membiarkan Guido yang diserahkan kepada Klaus saja. Pada akhirnya, duel antara murid dan guru antara Klaus dan Guido pun dimulai. Ternyata hasil akhir memihak kepada Klaus, karena ya tadi, sebelumnya pergerakan Guido itu lebih unggul seper-10 detik daripada Klaus. Tetapi karena sudah terkena racun pisau dari Erna, yang mengakibatkan pergerakan Guido menjadi lebih lambat, dan dengan kata lain, pergerakan antara Guido dan Klaus sudah seimbang. Guido mengakui kesalahannya dan Klaus meminta gurunya tersebut untuk mengabdi kembali kepada Republik Din, tempat asal mereka. Akan tetapi, tiba-tiba ada peluru yang sebetulnya akan menyasar kepada Klaus, namun Guido yang menyadarinya langsung menghalangi peluru tersebut agar tidak mengenai Klaus. Yang mengakibatkan dirinya menjadi tertembak dan tidak terselamatkan lagi. Guido berpesan kepada murid bodohnya tersebut, yaitu Klaus, untuk berjanji melindungi ke-8 anggota Tomoshibie agar tetap hidup. Pada akhirnya, karena Impossible Mission ini berjalan dengan mulus dan lancar, Klaus memutuskan untuk membubarkan ke-8 anggota Tomoshibie untuk kembali lagi ke sekolahnya masing-masing. Namun di saat Klaus termenung, kakinya tiba-tiba terperangkap borgol yang ternyata telah dipasang oleh ke-8 anggota Tomoshibie yang tidak ingin gurunya tersebut membubarkan grup Tomoshibie. Mereka berdelapan meminta Klaus untuk tidak membubarkan Tomoshibie selamanya. Bahkan dengan bercandanya, Klaus menanggapi mereka dengan mengatakan, "Kalian bisa loh memintai dengan cara normal dan tidak perlu repot-repot memperdayai, memborgol dan menodong diriku kan?" Keren sih ini, dan untuk episode ketiga dari anime Spy Classroom pun berakhir. Gimana nih teman-teman, seru banget kan perjalanan Tomoshibie dengan Klaus dari episode 1 hingga episode ketiga dalam menuntaskan Impossible Mission ini. Ketika Impossible Mission ini berakhir dan Tomoshibie tidak dibubarkan, jadi patut kita nantikan ya bagaimana kelanjutan episodenya dari Spy Classroom untuk kedepannya. Bagaimana perjalanan Tomoshibie dan Klaus ke depannya. Untuk itu jangan lupa untuk di-subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan dari cerita anime Spy Classroom yang berisikan ke-8 anggota muda mata-mata dan gurunya dalam menuntaskan misi-misi yang akan dilakukan dari jalur belakang. Akhir kata, kalau kalian suka dengan video ini silahkan tekan like-nya, dan kalau kalian tidak suka dengan video ini silahkan tekan dislike-nya. Terima kasih yang udah menonton dan tetap jaga kesehatan.